Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Irawan. Saya adalah mahasiswa dari Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang analisis kasus yang bertemakan perubahan sistem pembelajaran di Bintang Pelajar Harapan Indah. Baik, virus. Apa yang kalian pikirkan tentang virus? Mungkin kebanyakan dari kalian berpikir tentang COVID-19 atau Corona. Ya benar, COVID-19 atau Corona adalah musuh dunia. COVID-19 atau Corona ini pertama kali ditemukan atau mungkin dipaparkan di negara China itu pada Desember 2019. Lalu menyusul Thailand, Timur Tengah, Prancis dan Australia di Januari 2020. Di Februari 2020 diikuti negara-negara di benua Afrika. Lalu Indonesia sendiri melaporkan kasus pertama COVID-19 itu di bulan Maret 2020. Tentu saja karena pandemi COVID-19 ini berbagai sektor mengalami dampaknya. Mungkin sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan juga sektor pendidikan merasakan dampaknya. Oke, dari sektor pendidikan sendiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pembelajaran atau sistem pendidikan di Indonesia saat pandemi COVID ini. Yang pertama adalah dipercepatnya peniadaan UN yang selakunya akan dilaksanakan atau direncanakan pada 2021. Lalu yang kedua, penerimaan peserta didik baru yang selakunya diadakan secara langsung sekarang melalui online atau daring. Dan yang ketiga yang menjadi masalah di analisis kasus saya yaitu kegiatan belajar mengajar yang sekarang dilakukan online, yang sebelumnya itu dilakukan secara tatap muka. Nah, kegiatan belajar mengajar online ini tentunya harus ditaati semua instansi pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar. Nah, di Bintang Pelajar, khususnya Bintang Pelajar Harapan Indah, mengikuti arahan dari Pak Menteri. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya, Bintang Pelajar sekarang melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, dari paparan di atas memunculkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak transformasi organisasi terhadap Bintang Pelajar Harapan Indah selaku penyedia jasa bimbingan belajar. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan sistem pembelajaran terhadap siswa-siswa Bintang Pelajar Harapan Indah. Oke, di sini ada pengertian transformasi. Pengertian transformasi menurut KBBI yaitu perubahan rupa, bentuk, sikap, fungsi, dan sebagainya. Lalu menurut D.H. Thompson, sebuah proses fenomena perubahan bentuk dalam keadaan yang berubah-ubah. Dengan demikian transformasi dapat terjadi tak terbatas. Lalu menurut Jorge Silvetti, perubahan yang dilakukan terhadap elemen-elemen atau aturan-aturan yang ada dengan cara penyimpangan, pengelompokan kembali, perakitan atau pengumpulan kembali yang mana mengacu pada keaslian dan diharapkan menghasilkan arti yang baru. Lalu di sini ada pengertian dari organisasi menurut KBBI yaitu kesatuan dan kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu menurut Hasibuan, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir menurut Barnard, organisasi adalah suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan. Lalu di sini ada transformasi organisasi. Menurut Triana, perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan sekarang menuju masa depan
yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan sumber daya dan kemampuan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan. Lalu menurut Utami, perubahan terhadap komponen-komponen organisasi seperti struktur, strategi, sistem, dan perilaku manusia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari perusahaan tersebut. Nah, penyebab terjadinya transformasi organisasi ini ada dua menurut Cahyati. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah penyebab perubahan berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya adalah masalah hubungan antara anggota, masalah proses kerjasama, dan masalah keuangan. Untuk faktor eksternal itu faktor atau penyebab perubahan yang berasal dari lingkungan luar organisasi. Oke, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, kebijakan yang ada 3 dipercepat peniadaan UN, PPDB online, kegiatan belajar mengajar menjadi online. Kebijakan tersebut haruslah ditaati oleh semua instansi pendidikan di Indonesia, termasuk Bintang Pelajar Harapan Indah. Nah, untuk mentaatinya ini tentu saja ada beberapa perubahan yang dilakukan Bintang Pelajar Harapan Indah. Nah, sebagai informasi, dari Bintang Pelajar itu mempunyai slogan atau 5 keunggulan. Salah satunya yang akan saya bahas adalah satu kelas hanya berisi 5 siswa. Keunggulan satu kelas 5 siswa ini bertujuan untuk suasana belajar lebih nyaman dan kondusif, belajar lebih fokus dan interaktif, perhatian siswa dan interaksi guru lebih intens dan personal, dan satu siswa diawasi oleh satu guru. Namun dari keunggulan Bintang Pelajar yang 1 kelas 5 siswa ini dan tujuannya itu berbanding terbalik atau kontradiktif dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, hal ini dirasakan oleh tim marketing. Tim marketing merasa sulit untuk mencari calon siswa karena tujuan dari 1 kelas 5 siswa ini dianggap oleh beberapa orang tua atau calon siswa tidak akan tercapai karena belajarnya daring atau belajar online. Karena belajar online ini dirasakan oleh orang tua sulit dipantau oleh guru. Nah, akibat dari tim marketing yang sulit mencari calon siswa, tentu saja pemasukan keuangan Bintang Pelajar menurun yang mengakibatkan pertama, beberapa cabang Bintang Pelajar di Bandung ditutup. Yang kedua, tidak diperpanjangnya kontrak karyawan yang sudah habis. Yang ketiga, pemotongan hari kerja dan karyawan menjadi 50%. Itu dampak negatifnya. Lalu ada juga dampak positif yang dirasakan oleh Bintang Pelajar. Dari kebijakan Pak Menteri, Bintang Pelajar merasakan dampak positif, yaitu munculnya divisi online. Divisi online ini yang saya lihat sebagai bentuk transformasi organisasi yang dilakukan oleh Bintang Pelajar. Nah, selain dampak terhadap perusahaan Bintang Pelajar, sistem pembelajaran online ini berdampak juga terhadap siswa, yaitu ada dampak negatif seperti motivasi siswanya menurun, pengawasan yang perlu diberikan oleh orang tua itu menjadi lebih ekstra dari sebelumnya. Namun dampak positif yang dirasakan oleh siswa, yang pertama melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab siswa tersebut. Nah, dari kesimpulan pemaparan saya tadi, dampak COVID yang menyebabkan Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan kebijakan itu juga berdampak kepada Bintang Pelajar dan siswa yang belajar di Bintang Pelajar. Dampak negatif yang dirasakan oleh Bintang Pelajar, pemasukan menurun, beberapa cabang di Bandung ditutup, tidak diperpanjangnya kontrak karyawan yang sudah habis, lalu yang terakhir pemotongan hari kerja dan gaji karyawan. Namun dampak positifnya muncul divisi online yang bisa menjadi sumber pemasukan baru untuk Bintang Pelajar sendiri.
Dampak terhadap siswa, dampak negatifnya siswa bosan, kurang motivasi, lalu orang tua perlu memberikan pengawasan ekstra yang tentu saja menyita waktu orang tua. Namun dampak negatifnya siswa bisa belajar mandiri dan siswa bisa belajar bertanggung jawab. Oke, mungkin demikian untuk pemaparan analisis kasus yang tadi saya sampaikan. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.